Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Bagaimana kemeriahan nonton bareng pendukung timnas Indonesia Garuda Qatar di Doha? Ada rekan Chelsea Gill yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat malam waktu Jakarta, Chelsea. Silahkan laporan Anda. Selamat malam pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di Kono Restoran Doha Qatar, di mana kita sedang melakukan nonton bareng. Kita tahu tadinya dalam melawan Australia dengan skor 1-5, dan di tahun yang lalu di bulan Oktober tahun 2024 dan masyarakat Indonesia dikatakan terus mendukung timnas acara yang diselenggarakan hari ini juga didatangi oleh duta besar Indonesia di Qatar, dan bisa kita lihat secara langsung pertandingan timnas Indonesia di Qatar, dan di acara hari ini di restoran ini tim supporter dari timnas Indonesia di restoran ini penuh. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Chelsea Gill dari Doha. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama pengamat sepak bola Opan Lamara. Bung Opan, masih bersama kami, Bung? Masih. Oke, Bung Opan, boleh evaluasi permainan selama ini seperti apa, Bung? Ya, babak kedua berlangsung lagi seru-serunya ini. Sayang sekali ada peluang emas yang sangat terbuka tadi, gagal dimaksimalkan oleh Marcelino Ferdinand. Kurang tenang, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tidak ada pemain lawan yang mengganggu. Seharusnya Marcelino lebih tenang, bisa mengontrol bola sebelum meletakkan bola ke gawang. Atau punya pilihan yang kedua, yakni memberikan bola kepada Oli Romeni. Sayang sekali. Ya, mudah-mudahan dominasi Indonesia ini masih terus berlanjut. Kemudian kita bisa minimal mempertahankan keunggulan saat ini. Tapi tentu seperti kata Coach Aji tadi, akan jauh lebih safe jika kita bisa menambah setidaknya 1 gol lagi. Karena pada akhirnya juga nanti di penghujung dari kompetisi di grup C ini, selisih gol ini akan sangat menentukan siapa yang akan berada di peringkat 3, 2, atau peringkat 4. Begitu. Lalu bagaimana analisa Anda juga, sejauh ini dengan permainan Bahrain? Ya, silakan, Bung. Bahrain rupanya sedikit lebih meningkatkan tempo permainan, berusaha untuk menekan pertahanan Indonesia atau berinisiatif untuk langsung menyerang di awal-awal babak kedua tadi, tapi sejauh ini masih bisa kita redam dengan sangat baik, tidak terlepas dari kepiawaian dari seorang J.I. Ses di belakang dan juga bahu-membahu dengan Rizky Ridho. Ada peluang dari Bahrain tadi yang sangat terbuka, sudah menuju mengarah ke gawang Indonesia, namun masih bisa bola itu dibuang dengan heading, dengan kepala dari Rizky Ridho sebagai palang pintu terakhir Indonesia tadi di bawah mister gawang kita. Begitu. Saya juga ingin melaporkan suasana nobar di sini, di Playmaker di Jakarta Pusat di Menteng, yang memang dipenuhi oleh pendukung Indonesia yang tidak patah semangatnya, tidak kalah dari penonton yang hadir langsung di GBK untuk memberikan yel-yel. Oke, terlihat euforianya ini sangat tinggi bahkan di tempat Anda. Lalu bagaimana dengan stamina dari pemain timnas Indonesia di babak kedua ini, Bung Opan? Ya, sejauh ini seluruh permainan yang diinginkan oleh Patrick Kluivert rupanya bisa diimplementasikan, dijalankan dengan baik oleh anak-anak di lapangan. Dan saat ini kita melihat akan ada 2 pergantian pemain ya. Rupanya Indonesia akan melakukan 2 pergantian setelah tadi Tom Haye ditarik keluar untuk Indonesia melakukan pergantian pertama. Nah, mudah-mudahan game plan ini
akan terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Kemudian kita bisa bermain lebih tenang, terutama di lini pertahanan. Harus lebih berhati-hati, konsentrasi jangan buyar, jangan pecah. Ingat kita masih unggul, sangat tipis, hanya 1 gol. Dan begitu juga lini depan, agar setiap peluang bisa kita maksimalkan. Jangan sampai peluang seperti yang diraih oleh Marcelino Ferdinand tadi kembali terbuang percuma. Oke, Bung Opan, ini ada 2 pemain baru yang dimasukkan, ada Reinders dan Kambuaya. Bagaimana menurut Anda performa kedua pemain ini? Bagaimana, maaf? Ada 2 pemain baru yang dimasukkan dalam pertandingan malam ini, ada Reinders dan Kambuaya. Akan seperti apa permainannya nanti dengan ada penambahan 2 pemain ini? Ya, sangat baik. Dengan masuknya 2 pemain ini, maka tentu Patrick Kluivert menginginkan keseimbangan di 2 lini sekaligus ya. Lini tengah, kemudian penyerangan dari sisi kanan. Karena di Kambuaya kita tahu memiliki kecepatan yang luar biasa dan juga punya pengalaman saat bertanding menghadapi Bahrain beberapa tahun lalu. Dan kita berharap agar masuknya Kambuaya, masuknya Reinders, ya sepertinya akan ada 3 pergantian sekaligus ya. Nah, 3 pergantian ini memang sangat kita butuhkan sepanjang pemain-pemain yang digantikan itu yang memang sejauh ini mulai menunjukkan performa yang grafiknya menurun. Ya, mudah-mudahan daya sengat ketajaman Indonesia semakin bertambah dengan masuknya Kambuaya dan juga Reinders, karena kita tahu kita butuh tambahan gol ya. 1 keunggulan ini belum aman buat kita. Oke, Bung Opan, kalau Anda lihat ini sejauh pertandingan malam hari ini, timnas Indonesia unggul dibandingkan tim Bahrain begitu. Apakah menurut Anda ini adalah semangat baru yang dikeluarkan timnas setelah kalah kemarin melawan Australia? Ya, ada konsolidasi besar-besaran tentu yang dilakukan oleh timnas pasca kekalahan telak dari Australia. Sebetulnya kan kalau kita, hampir gol lagi buat Indonesia. Ya sebetulnya kalau kita menelaah baik-baik kualitas permainan yang dipertontonkan oleh Indonesia saat di Australia, kita sangat atraktif ya, sangat menghibur. Alur serangan kita bangun juga sangat tajam, tapi itu dia, kita kalah. Dan tuntutan masyarakat sepak bola Indonesia kali ini menghadapi Bahrain, sekali lagi kita tidak butuh permainan cantik. Kita tidak butuh permainan yang harus terus menyerang, harus terus menekan lawan. Yang kita butuh adalah kemenangan. Dan malam ini Indonesia merubah permainan dan menunjukkan itu. Bermain lebih tenang, lebih rapi, tidak terburu-buru, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan seminimal mungkin. Baik, Bung Opan, ini ada pertambahan pemain, ada Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Ricky Kambuaya. Menurut Anda sendiri, strategi apa ini yang kemudian akan digunakan oleh Patrick Kluivert dengan penambahan 3 pemain ini? Ya, 1 Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah pemain wingback. Pemain yang selama ini menunjukkan bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Nah, ini yang kita butuhkan. Dari tadi kita kehilangan momentum karena pemain dari sisi kanan itu kurang tajam dalam membantu serangan yang dibangun dari bawah oleh Indonesia. Dan kita harapkan Sandy Walsh menjadi jawaban untuk itu. Kemudian bahu-membahu masih di sisi kanan ada Ricky Kambuaya di situ. Ricky Kambuaya kita tahu salah satu pemain binaan asli dalam negeri yang punya skill individu juga di atas rata-rata. Punya kecepatan yang juga luar biasa dan juga senantiasa bisa merepotkan pertahanan lawan dalam setiap penampilan atau kesempatan yang diberikan kepadanya. Baik. Ini menarik, Bung Opan, tadi Anda sempat bilang pemain asli Indonesia begitu ya, Ricky Kambuaya. Kalau kita lihat dalam pertandingan ini juga mayoritasnya dimainkan oleh pemain naturalisasi. Namun menurut Anda bagaimana dengan performa para pemain asli Indonesia ini seperti Rizky Ridho, Marcelino? Ya, saya selalu dalam beberapa kesempatan termasuk di TV One, termasuk tadi pagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, mengatakan bahwa jika hanya ada 1 pilihan bagi Patrick Kluivert terhadap pemain asli Indonesia yang harus diturunkan, maka itu harus Rizky Ridho. Karena kenapa? Rizky Ridho dalam setiap kesempatan yang diberikan selalu menampilkan performa yang sangat apik dan sudah sangat kompak dengan JXS di lini belakang. Dalam 3 pertandingan sebelumnya yang dilakoni sebelum laga malam ini, sejak Rizky Ridho dan JXS diturunkan,
sejak di kick off menit pertama, sekali lagi pertahanan Indonesia selalu bersih, selalu kokoh, dan alhamdulillah dalam perjalanan itu jika kedua pemain ini ditunjukkan sejak awal, kita tidak pernah menerima atau menderita kekalahan. Mudah-mudahan malam ini menjadi pembuktian lainnya bahwa keduanya insya Allah bisa mengamankan pertahanan Indonesia. Amin. Oke, Bung Opan, lalu bagaimana analisa Anda kepada lini depan timnas kita malam ini seperti apa? Oleh tampil konsisten seperti biasanya saat penampilan pertamanya di Australia, kualitasnya memang kita sangat bersyukur ya. Akhirnya timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain diaspora sekelas Oleh ini. Sayang sekali keberadaan Oleh di depan belum terlalu bisa ditopang dengan baik oleh Ragnar Oratmangun ya. Kedua pemain ini belum terlayak padu dalam penampilan malam ini. Beruntung ada pemain lainnya asli kita, yakni Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini, Marcelino dan Oleh, sebagaimana yang kita tahu memang berada satu klub di Inggris, yakni Oxford United. Dan rupanya chemistry, kesepahaman di antara mereka terlihat dalam penampilan mereka malam ini, terutama di babak pertama, bagaimana proses lahirnya gol pertama Indonesia tadi di babak pertama, melalui kerjasama antara kedua pemain ini dengan sangat baik. Ada kebersamaan, ada chemistry yang sudah sangat saling memahami. Baik. Ini sudah semakin memanas dialog kita, tapi saya tahan dulu Bung Opan. Begitu. Kami akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana euforia penonton di Makassar dan juga Yogyakarta. Bung Opan, kita tahan dulu. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan bagaimana euforia nonton bareng di Makassar dan Yogyakarta. Kita menuju ke Makassar terlebih dahulu. Selamat malam, silahkan. Baik, singkat pemirsa, ini baru saja hampir saja terjadi lagi gol. Namun sayang sekali tendangan yang diarahkan oleh Romain ini masih di atas mistar, dan beginilah suasana kemeriahan di lokasi nonton bareng di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Red Corner, Cafe Red Corner. Dari tadi memang di sini sangat riuh sekali, singkat pemirsa. Bagaimana kemeriahan warga Makassar menyaksikan tim kesayangan kita, timnas melawan Bahrain, dan hingga menit ke-78 ini kita masih memiliki harapan yang sangat besar. Kita masih unggul 1-0 hingga saat ini. Tentunya ini menjadi sebuah harapan bagi warga Kota Makassar, pada khususnya bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas kita tidak henti-hentinya. Para warga Makassar yang menggelar nonton bareng di tempat ini berseru ketika melihat peluang-peluang yang dilesatkan oleh tim kebanggaan kita. Kita juga melihat bagaimana solidnya tim pertahanan kita. Ini juga yang menjadi tadi obrolan sejumlah warga yang melakukan nonton bareng di sini. Mereka sangat mengagumi bagaimana soliditas dari pertahanan kita yang dikawal oleh JXS, kemudian Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner. Bagaimana mereka begitu solid menghalau serangan-serangan yang dilancarkan oleh timnas Bahrain. Tentunya perjuangan timnas pada malam hari ini hingga menit ke-79 ini memberikan harapan bagi kita semua bahwa timnas Indonesia, tim kebanggaan kita, bisa ikut bertanding di Piala Dunia. Mengingat pada pertemuan sebelumnya kita hanya bisa seri melawan Bahrain dengan skor 2-2. Namun saat ini kita untuk sementara waktu unggul 1-0, dan tentunya kita sangat berharap agar keunggulan kita ini bisa bertahan, bahkan kita bisa menciptakan gol-gol lagi sehingga peluang Bahrain untuk menyamakan kedudukan ataupun memutarbalikkan keadaan itu minim. Tentunya itu menjadi harapan kita semua. Dan saat ini memang jika dilihat banyak sekali warga, bukan hanya mereka bahkan tidak mendapatkan tempat duduk untuk di tempat ini. Mereka rela berdiri bagaimana mereka ingin menyaksikan perjuangan dari tim kebanggaan kita pada malam hari ini. Kami sedang menonton di luar, tentunya selain menang, kita juga berharap agar tidak turun hujan sehingga bagaimana keriuhan di tempat ini bisa berlangsung hingga akhir pertandingan. Tadi beberapa warga memprediksikan di sini bahwa kita bisa menang sampai 3-1 bahkan di tempat melihat bagaimana permainan dari timnas kita. Memang
jika dilihat pertandingan timnas melawan Bahrain pada malam hari ini lebih baik dibanding dengan pertandingan ketika permainan ketika melawan Australia beberapa waktu lalu. Baik, Zinka, itu dulu informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Yogyakarta. Namun usai jeda pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One.